Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang aplikasi Deret Fourier. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Ngandin Fitria. Saya Lina Salsabila Romadoni. Saya Tiara Zihra Ardiansah. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada daftar isi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembahasan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, daftar pusaka, dan penutup. Selanjutnya ada latar belakang. Fenomena fisika seperti getaran, osilasi, dan gelombang memiliki sifat periodik yang penting untuk dipahami. Meskipun beberapa dapat digambarkan dengan fungsi sederhana seperti sinus atau kosinus, banyak fenomena periodik yang bentuknya lebih kompleks. Untuk menyederhanakan analisisnya, digunakan deret Fourier, yaitu metode yang mempresentasikan fungsi periodik sebagai penjumlahan fungsi sinus dan kosinus. Deret Fourier banyak ditetapkan, misalnya pada analisis gelombang arus bolak-balik atau AC dengan memperhatikan faktor seperti periode serta sifat fungsi ganjil dan genap. Makalah ini berfokus pada analisis gelombang sinusoidal pada rangkaian AC menggunakan deret Fourier. Rumusan masalah. Apa itu deret Fourier? Bagaimana persamaan gelombang sinusoidal AC? Bagaimana pengaruh amplitudo dan panjang gelombang? Bagaimana hubungan frekuensi dengan panjang gelombang? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan persamaan fungsi gelombang sinusoidal pada arus AC dengan menggunakan osiloskop melalui pendekatan analisis deret Fourier serta mencari tahu pengaruh amplitudo dan panjang gelombang terhadap ekspansi deret Fourier. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan fungsi ganjil dan fungsi genap pada persamaan gelombang sinusoidal arus AC. Manfaat penelitian menambah pemahaman tentang deret Fourier sebagai metode untuk mempresentasikan fungsi periodik, membantu memahami bagaimana fungsi gelombang kompleks dapat diuraikan menjadi komponen sinus dan kosinus, memberikan dasar konsep hubungan antara frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang, mempermudah menentukan persamaan gelombang sinusoidal dari data hasil pengamatan, dapat digunakan dalam bidang teknik seperti elektronika dan pengolahan sinyal. Nah, untuk Deret Fourier adalah metode matematis untuk merepresentasikan fungsi periodik sehingga penjumlahan fungsi sinus dan kosinus. Metode ini diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Joseph Fourier dan digunakan untuk menyederhanakan fungsi yang kompleks agar lebih mudah dianalisis, terutama dalam fenomena gelombang dan osilasi. Untuk bentuk umumnya, Fx sama dengan A0/2 plus sigma T hingga N sama dengan 1, A0 cos NP kali X per L ditambah BN sin NP X per L. Nah, untuk gelombang sinusoidal arus AC dengan deret Fourier, gelombang sinusoidal hanya dihasilkan pada arus AC karena bersifat periodik dan bergerak bolak-balik terhadap waktu. Sedangkan arus DC tidak menghasilkan gelombang sinusoidal karena hanya mengalir satu arah. Hasil pengamatan melalui osiloskop menunjukkan bahwa gelombang sinus muncul pada arus AC dan diperoleh langsung dari data percobaan. Untuk pengaruh amplitudo dan panjang gelombang terhadap deret Fourier, semakin besar amplitudo gelombang, maka semakin besar nilai koefisien Fourier. Dan perubahan amplitudo tidak mengubah bentuk dasar fungsi, tetapi hanya memperbesar atau memperkecil skala gelombang. Nah, untuk hubungan frekuensi dengan panjang gelombang, frekuensi dan panjang gelombang merupakan dua besaran penting dalam konsep gelombang yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Hubungan tersebut dapat dinyatakan melalui persamaan V sama dengan lambda kali F, di mana F sama dengan cepat rambat gelombang, lambda itu panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya, jika frekuensi suatu gelombang meningkat, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil, dan sebaliknya, jika frekuensi menurun, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Lalu selanjutnya ada metode penelitian.
Itu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk menganalisis gelombang sinusoidal pada arus listrik AC menggunakan deret Fourier dengan bantuan osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang yang dihasilkan. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data berupa nilai frekuensi gelombang, panjang gelombang, serta bentuk gelombang sinusoidal yang ditampilkan pada osiloskop. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengolah variasi frekuensi dan panjang gelombang dari osiloskop menggunakan deret Fourier untuk menentukan persamaan gelombang. Next. Hasil penelitiannya. Setiap fungsi periodik dapat direpresentasikan dalam bentuk deret Fourier atau kombinasi sinus dan kosinus. Hasil ekspansi menunjukkan bahwa koefisien A0, AN, dan BN bergantung pada bentuk fungsi. Pada beberapa data diperoleh AN-nya itu 0 atau fungsi simetris tertentu. BN meningkat seiring amplitudo. Semakin besar amplitudo, semakin besar nilai koefisien Fourier. Bentuk gelombang tetapi skala berubah sesuai amplitudo. Ini gimana ininya? Gak dibaca. Ini Eh, untuk contoh dari hasil penelitian ini menggunakan data L yang sama dengan L-nya itu diketahui dengan 3, berarti dia apa sih yang Ya aja kali T? ya, T diketahuinya tuh itu apa sih fx-nya 3, periodik ya? terus Oh, periodiknya. L yang sama gini. Jadi pada hasil penelitian ini dia menggunakan periodiknya berjumlah 6 dengan hasil total L-nya adalah sama dengan 3 dengan cara mencari koefisien A0 itu menggunakan rumus apa sih Ti? Rumusnya Ti? Google. dia ke ini dulu, Lu Cok. masuk nggak? Ada nggak di sininya A0? Tadi yang Di share screen siapa lu ya, Nay? yang apa? Yang share screen. Share screen? Kan lu share screen. Share Lu, screen. Screen record. Sorry. Iya, gua. Dari contoh data hasil penelitian ini menggunakan nilai periodenya itu adalah 6, di mana jumlah L-nya itu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gue lagi nyari. Tahu, Dodol. Ntar dulu gue lagi nyari. Cari cara L itu, iya T Itu. dibagi 2. Tadi dibagi dua. saya bagi dua. Dari hasil, alah ini rambutnya. Dari hasil penelitian, dia mengambil nilai periodenya tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa fx sama dengan 3 dari min 3 lebih besar dari, lebih kecil dari x. Itu lebih kecil, lebih besar sih, lebih kecil kayak. Gini aja Lebih dari min kecil 3 min sampai dengan 3. 3 gitu aja. Ya nggak sih? Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai fx-nya sama dengan 3 dari minus 3 lebih kecil dari x. Dari anjir gimana cara ngomongnya, Cok? Dari Min hasil 3 lebih penelitian minus kecil 3 dari X, lebih besar dari 3. x lebih kecil dari minus minus 3 gimana? Minus 3 lebih dari x. Minus 3 lebih kecil dari X, lebih besar dari 3. Minus 3 lebih kecil dari x, lebih besar dari 3. Dari hasil penelitian digunakan bahwa x-nya itu bernilai 3, di mana minus 3 lebih kecil dari x dan lebih besar dari 3. Jadi, diketahui bahwa nilai periodenya itu adalah 6, dengan jumlah L-nya itu adalah sama dengan 3. 3 itu dari mana? Eh, Rumus dari periode itu T dibagi 2 sama dengan berarti T-nya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya mencari koefisien A0. A0 ini menggunakan rumus 1/L integral minus L dari L fx dx. Nah,
tinggal disubstitusi, dimasukkan ke semuanya dan akan menghasilkan nolnya itu 6. Selanjutnya itu ada koefisien AN, di mana dia menggunakan rumus 1/L, integral minus L sampai L, fx cos npx per L dx. Di mana di sini dia diketahui 1/3, min 3, integral min 3 sampai 3, 3 cos npx per 3 dx. Dan hasil dari AN tersebut adalah 0. Selanjutnya ada koefisien BN. BN di sini dia menggunakan rumus 1/L, integral min L sampai L, fx sin npx per L dx. Langsung disubstitusi dari L dengan jumlah 3, dan BN tersebut akan menghasilkan 3 per NP 2 pangkat N. Hasil seluruhnya A0-nya 6, AN-nya 0, BN-nya 3 per NP 2 pangkat N. Oke, dari hasil penelitian tadi, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Hasil eksperimennya, 60 Hz itu 4 cm, 50 Hz itu 5 cm, 40 Hz itu 6 cm. Semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya semakin kecil. Lalu di sini ada grafik hubungan frekuensinya terhadap panjang gelombang. Lalu di sini ada kesimpulannya. Deret Fourier digunakan untuk menyederhanakan fungsi gelombang kompleks menjadi komponen sinus dan kosinus. Gelombang sinusoidal hanya dihasilkan oleh arus AC karena bersifat periodik, sedangkan DC tidak. Bentuk fungsi gelombang mempengaruhi hasil deret Fourier atau simetris lebih sederhana. Frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.